Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai upaya stop banjir di Jabodetabek, kita telah terhubung dengan pengamat tata kota Nirwono Yoga melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Nirwono. Selamat pagi, Mas Yasin, apa kabar? Kabar baik, Pak Nirwono. Saya mau langsung saja terkait dengan banjir yang selama ini terjadi di wilayah Jabodetabek dan juga khususnya di Jakarta. Kalau kita melihat banjir di tahun 2020 lalu misalnya, itu harusnya sudah menjadi sebuah pembelajaran untuk kemudian bisa berbenah agar tidak terjadi lagi di tahun 2021. Apa sebenarnya faktor terbesar yang membuat kemudian masalah banjir ini tak kunjung selesai, Pak Nirwono? Ya, ada 3 PR besar nih Mas Jason yang harus dikerjakan dari pembelajaran kemarin ya banjir. Yang pertama, tentu penyelesaian masalah banjir ini dari hulu sampai dengan hilir. Itu artinya seluruh pemerintah kota kabupaten dan provinsi yang dilalui oleh sungai-sungai tadi harus bersinergi bekerja sama. Nah ini PR besar karena kalau kita bicara soal Jabodetabek misalnya, ini kan ada 13 sungai yang masuk ke wilayah DKI dan ada 208 situ dan embung waduk yang tersebar di Jabodetabek yang pemeliharaannya jadi tumpang tindih kalau tidak dilakukan dengan tegas. Misal umpamanya kalau kita bicara sungai ya, maka sungai Citarum misalnya, sungai Ciliwung misalnya, itu kan mengalir melewati Kabupaten Bogor, Kota Depok, baru masuk wilayah DKI. Nah, satu kebijakan harus satu manajemen untuk satu sungai. Misal, kalau daerah hulu tadi kita jadikan kawasan resapan air, maka seluruh wilayah di sekitar bantaran kali juga harus dibebaskan bangunannya menjadi kawasan resapan dan penataan yang lebih baik. Nah, ini juga berlaku untuk seluruh kota yang dilalui oleh Sungai Ciliwung. Misal Sungai Ciliwung ini dilalui ada 17 situ ya di sekitar Das Ciliwung. Itu ada 8 di Kabupaten Bogor, 7 di Depok, dan 2 di DKI. Ini juga harus dilakukan bersamaan revitalisasi situ bersama juga dengan pembenahan sungai-sungai yang ada di wilayah DKI tadi. Ini PR pertama. PR yang kedua yaitu koordinasi sinergi ini wajib dilakukan tanpa harus membedakan wilayah. Karena banjir tidak mengenal wilayah kan Mas Jason. Jadi koordinasi harus dilakukan. Oleh karena itu harus ada pembagian tugas yang jelas. Misal kalau kita penanganan sungai itu sudah ada kesepakatannya, pemerintah daerah yang harus membebaskan lahan dan merelokasi warga ke rumah susun, baru kemudian Kementerian PUPR yang melakukan pembenahan atau perbaikan konstruksi sungai tersebut. Nah ini sebenarnya sudah disepakati untuk dalam kasus DKI misalnya, itu ada Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, Angke, dan Sunter sejak tahun 2012 yang harusnya tuntas nanti di tahun 2022. Banjir kemarin ini yang kita lihat sebagian besar terdampak karena perumahan yang ada di bantaran kali. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan utama untuk pembenahan sungai tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi kalau kita lihat kasus seperti yang di Kali Krukut dan Kemang misalnya. Kemudian PR kedua yang tidak kalah penting, selain membenahi sungai tadi, revitalisasi 208 situ dan waduk harus dilakukan oleh pemerintah kota kabupaten yang ada situnya tersebut. Nah ini jadi PR karena ini terbagi wilayah juga nih Mas. Misal umpamanya DKI itu punya 16 situ, Jabar itu ada 146 situ yang terbagi di wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok. Banten, yang masuk wilayah Banten itu ada 46 situ yang terbagi atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangsel. Jadi kerjasama ini yang menurut saya harus dilakukan. Oke, Pak Nirwono, terkait dengan kerjasama, ini apakah sinergitas yang terjalin antara pemerintah daerah satu dengan yang lain sudah cukup membuahkan hasilkah sampai dengan saat ini? Dan kira-kira solusinya apa? Karena kita tidak mungkin untuk menyalahkan siklus alam, setiap tahun ini akan selalu terjadi, Pak Nirwono. Iya betul, ini jadi PR bersama nih, PR yang menurut saya harus menjadi perhatian pemerintah pusat karena ini sudah mulai lintas provinsi dan lintas kota kabupaten. Oleh karena itu kita mendorong melihat Jakarta sebagai ibu kota negara, maka pemerintah pusat rasanya perlu untuk mengambil tindakan lebih agresif ya dalam hal mengkoordinasikan terutama. Misal, umpamanya tadi saya katakan sungai, dengan pembagian wilayah ini maka pemerintah pusat harus mampu mengkoordinasikan antara Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI untuk mau duduk bersama menyelesaikan pembenahan sungai tadi. Misal, kalau Sungai Ciliwung yang akan dibenahi, maka itu dari hulu sampai dengan hilir harus sama. Artinya dari Kabupaten Bogor, Kota Depok, sampai DKI, kebijakannya harus satu kebijakan. Sama-sama melebarkan, semua dilebarkan. Artinya semuanya ditata bersama. Ini yang menurut saya perlu ada ketegasan dari pemerintah pusat. Karena apa?
Karena kalau tidak, kita lihat kemarin banjir akan selalu datang terutama di pemukiman. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, ini juga terkait dengan kota kabupaten tadi, yaitu yang tadi revitalisasi situ yang kebetulan berada di wilayah masing-masing juga harus dilakukan, ya, dikeruk, diperlebar agar daya tampungnya juga semakin luas. Nah, ketiga, kalau kemarin dikatakan oleh Pak Gubernur misalnya bahwa kapasitas saluran air Jakarta hanya 100 mm per hari dengan curah hujan yang sudah ekstrim mencapai 200-300, maka DKI harus bahkan wajib ini untuk memperbaiki saluran airnya, memperbesar dimensinya. Dan ini juga berlaku untuk kota kabupaten yang ada di Bodetabek di Mas Jason. Seperti Bekasi, Tangerang, Depok yang mengalami banjir lokal supaya saluran drainase juga sama-sama diperbaiki. Dan keempat, ini yang juga perlu menjadi perhatian DKI terutama, yaitu penataan pesisir. Karena apa? Kita masih punya PR, yaitu banjir rob, ya, yang selalu terjadi di kawasan pesisir. Nah, penanganan 3 banjir tadi, ada banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob ini yang harus segera tuntas dalam waktu secepatnya. Oke, Pak Nirwono, terakhir terkait dengan daerah aliran sungai, ini juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir di ibu kota. Pengelolaan seperti apa yang harus dilakukan terhadap warga yang masih tinggal di daerah aliran sungai? Ya, kalau memang kita ingin benar-benar memutus mata rantai banjir, membebaskan wilayah pemukiman bantaran kali tadi juga dari dampak banjir tahunan, maka kita bisa merujuk kepada Permen PUPR ya, nomor 28 tahun 2015, di mana situ sudah ada aturan ya, berapa lebar sungai yang ideal dan bantaran sungai yang harus bebas dari bangunan. Secara umum seperti ini, lebar sungai kiri kanan bantaran kali itu minimal setengah dari lebar sungai yang harus kita bebaskan sebagai kawasan untuk menahan limpasan air sungai pada saat musim hujan. Misal kalau sungainya itu lebarnya 20, maka paling tidak kita harapkan lebar bantaran kali itu 7,5 sampai 10 meter lah paling tidak untuk menjaga luapan air pada saat puncak musim hujan. Artinya kalau itu dilakukan, pemerintah daerah yang dilewati sungai tadi harus melakukan relokasi dan pemerintah pusat menata bantaran kalinya, Mas Jason. Baik, terima kasih Pak Nirwono Yoga sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Semoga dengan adanya pembahasan ini kemudian bisa terlahir nanti sebuah kebijakan-kebijakan yang baru untuk bisa mengatasi banjir di wilayah Jabodetabek. Sekali lagi terima kasih Pak Nirwono sudah bergabung bersama kami.